You everybody, welcome back again with me in Anime no Hakuba. And now today, setelah sekian lama akhirnya balik lagi. Dan sekarang kita bakal ngebahas anime yang lagi hype banget di awal tahun 2025 ini, yaitu Solo Leveling. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas istilah-istilah apa aja yang ada dalam anime ini, yang mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton pasti udah pernah tahu juga. Tapi mari kita bahas sedikit lebih dalam lagi. Dan untuk teman-teman yang belum menonton, bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang animenya mungkin. Dan dalam video ini, mungkin akan sedikit spoiler, jadi gue mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat teman-teman yang benci dengan spoiler. Jadi silahkan baca dan nonton dulu seriesnya, setelah itu bisa kembali ke sini dan dengerin pembahasan gue. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, silahkan like, share, dan subscribe dulu jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di IG dan TikTok guys. Kalau sudah, kita bisa masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Kita masuk ke istilah yang paling sering disebut dalam anime ini, yakni Hunters. Secara singkat, Hunter adalah manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan para monster yang berada di dalam dungeon. Hunter pertama kali muncul ketika umat manusia pertama kali terpapar oleh kekuatan sihir akibat dari gate yang tiba-tiba muncul. Karena hal ini, akhirnya muncullah orang-orang yang memiliki mana dalam tubuh mereka yang membuat mereka mendapatkan berbagai macam kekuatan unik. Nah, kekuatan Hunter menjadi satu-satunya senjata umat manusia yang mampu melawan monster yang berada di dalam dungeon. Karena senjata konvensional seperti senjata api itu nggak bisa digunakan untuk melawan mereka. Hunter sendiri dibagi menjadi beberapa rank sesuai dengan tingkat kekuatan mereka, dimulai dari rank paling rendah yakni rank E, dan yang paling tinggi adalah rank S. Nah, jika seseorang sudah mengalami kebangkitan kekuatan dalam diri mereka, maka mereka tidak bisa lagi menambah atau mengurangi tingkat kekuatan mereka. Sebagai contoh, jika ada orang yang mengalami kebangkitan dengan level kekuatan rank E, maka selamanya dia akan menjadi Hunter rank E dan tidak akan bisa naik lagi ke rank D. Mau sebanyak apapun misi ataupun dungeon ataupun gate yang dia selesaikan, dia tetap nggak bakal naik level guys, nggak bakal naik rank. Kecuali dalam sebuah kasus yang unik seperti Sun Jinwoo yang mengalami kebangkitan kedua yang memungkinkannya mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari kebangkitan pertamanya. Nah, walaupun rank E dikatakan sebagai rank Hunter terlemah, namun tetap saja mereka itu memiliki regenerasi dan fisik yang jauh lebih kuat ketimbang manusia pada umumnya. Selain rank, mereka juga dibagi menjadi beberapa role, yakni fighter, mage, assassin, tanker, range, dan juga healer. Jadi ya benar-benar sama seperti role-role yang ada di game-game RPG. Selanjutnya ada gate dan dungeon. Nah, gate sendiri sebutan untuk portal yang terhubung langsung dengan dunia atau dimensi lain yang dipenuhi dengan monster. Nah, tempat itu disebut sebagai dungeon. Nah, gate ini bisa muncul di mana aja. Bisa di jalan raya, di dalam hutan, atau di area perkotaan dan permukiman. Gate tidak akan menghilang sampai bos yang berada di dalam dungeon dikalahkan. Jika nggak ada yang mampu mengalahkan bos dalam hitungan beberapa hari, maka akan terjadi dungeon break, di mana para magical beast atau para monster yang berada di dungeon akan keluar melalui gate. Nah, sama seperti Hunter, gate juga dibagi menjadi beberapa rank sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dimulai dari gate rank E yang memiliki tingkat resiko yang rendah, sampai ke rank S yang akan membuat suatu negara masuk ke dalam situasi gawat darurat. Nah, gate sendiri juga memiliki dua tipe, yakni gate normal yang berwarna biru, di mana para hunter bisa keluar dari dungeon jika dirasa mereka tidak akan mampu menyelesaikan gate tersebut. Dan gate yang kedua adalah gate abnormal yang berwarna merah, di mana jika sudah dimasuki maka gate akan langsung tertutup dan tidak akan terbuka lagi sampai bos dungeon dikalahkan. Jadi jika para hunter yang masuk tidak mampu mengalahkan bos dan kalah, maka sudah bisa dipastikan kalau gate tersebut akan mengalami dungeon break. Dan tentu saja dungeon dalam gate merah juga begitu sulit dan keras. Bisa berupa padang pasir yang terik atau daerah bersalju yang sangat teramat dingin. Jadi selain terbunuh oleh para monster, para hunter juga mempunyai resiko kematian yang lain, yakni karena faktor lingkungan yang sangat ekstrim. Hal inilah yang membuat gate merah jauh lebih berbahaya. Apalagi dalam gate merah,
waktu juga melebar. Jadi satu hari di dalam gate merah sama dengan 1 jam di dunia manusia. Yang ngerepotin adalah gate merah ini sangat sulit atau bahkan mustahil untuk diprediksi, karena gate ini pada awalnya akan terlihat berwarna biru layaknya gate normal dan akan menunjukkan warna aslinya jika telah dimasuki dan sudah tertutup. Setelah mengetahui rank dari gate dan tingkat resikonya, maka selanjutnya para hunter akan bersiap melakukan raid. Raid merupakan istilah untuk penyerbuan ke dalam dungeon yang dilakukan oleh sekelompok hunter, yang mana kelompok yang akan melakukan raid diatur oleh guild atau asosiasi hunter yang mengundang dan mengatur para hunter non-guild atau independen untuk menyelesaikan gate rank E sampai C. Tim raid sendiri biasanya itu terdiri dari hunter class fighter atau assassin sebagai penyerang ya, terus ada mage dan range sebagai jarak jauh, dan yang terakhir tentu saja ada healer dan tanker gitu sebagai support. Selanjutnya ada guild. Guild sendiri merupakan kelompok atau organisasi para hunter yang mendedikasikan diri mereka untuk melakukan raid dan membersihkan dungeon. Nah, tiap guild itu memiliki pemimpin yang disebut sebagai guild master, di mana para guild master ini biasanya merupakan hunter rank S. Guild-guild besar juga biasanya diberikan akses ke gate-gate tingkat atas yang tentu saja memiliki jarahan yang jauh lebih banyak seperti batu esensi, mayat monster tingkat atas, terus kristal mana, dan tentu saja item-item tingkat tinggi lainnya juga. Nah, hal ini tentu saja karena mereka itu memiliki sumber daya yang cukup untuk diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan gate tingkat atas. Secara juga mereka itu kan memiliki hunter-hunter kuat yang menjadi anggota guild mereka. Para hunter juga sangat diuntungkan dari bergabungnya mereka dengan suatu guild. Yang paling berasa perbedaannya adalah dari segi tarif pajak item yang akan dijual. Sebagai contoh, Sun Jinwoo itu harus berurusan dengan tarif pajak sebesar 40% ketika dia ingin menjual 49 inti esensi rank C sebagai hunter non-guild atau independen. Keuntungan yang dia dapat dari hasil penjualannya itu hanyalah sekitar 130 US dollar. Sedangkan jika dia merupakan anggota suatu guild, maka dia hanya akan dikenakan tarif pajak sebesar 10% saja dan akan mendapatkan keuntungan sekitar 200.000 US dollar. Gila, itu banyak banget Pak perbedaannya. Hal ini karena guild diberikan mandat oleh asosiasi hunter untuk semobilitas mungkin dalam menyelesaikan gate dan dungeon ketika diperintahkan. Jadi karena hal itulah para anggota guild mendapatkan keringanan pajak karena sifat operasional wajib mereka ini. Nah, kita keluar dari bisnis para hunter teman-teman, kita bahas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sang karakter utama kita, yakni kebangkitan kembali. Raya Awakening itu adalah kejadian langka di mana seorang hunter akan mengalami kebangkitan untuk kedua kalinya dan akan mendapatkan kekuatan yang jauh melebihi batas maksimal alami mereka sebelumnya. Hasilnya itu bisa sangat drastis ya, di mana seorang hunter rank E bisa naik ke level rank C atau rank B naik ke rank S. Secara teknis, Sun Jinwoo memang mengalami reawakening atau kebangkitan kedua karena dari dia yang dijuluki sebagai senjata terlemah umat manusia saat dirinya masih menjadi hunter rank E, sampai pada akhirnya dia menjelma menjadi senjata terkuat milik umat manusia saat dirinya menjadi atau bahkan melebihi hunter rank S internasional. Namun kita perlu mengingat faktor kalau Sun Jinwoo ini merupakan wadah bagi Shadow Monarch, Fragment of Brilliant Lake, and the King of Death. Apa yang dialami Jinwoo juga sebenarnya cukup unik gitu, karena kekuatan yang dia dapatkan bukanlah lompatan instan dalam kekuatan dasarnya. Seperti contoh munculnya skill baru di luar kemampuan seorang hunter rank E pada umumnya itu tidak terjadi. Dimana hasil perkembangan kekuatan Sun Jinwoo ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh arsitek yang memungkinkan Jinwoo untuk terus bertambah kuat secara bertahap dengan meningkatkan atribut dasarnya seperti Stranger, Intelligence, Defense, XP, dan yang lain-lain. Dan karena kita tidak pernah diperlihatkan hunter lain yang mengalami kebangkitan kembali, sangat sulit untuk kita bisa benar-benar mengetahui seperti apa kebangkitan kembali jika terjadi pada hunter lainnya. Nah, tapi ada satu karakter cewek yang akan muncul menjelang akhir cerita yang bernama Norman Selner, di mana dia memiliki kemampuan yang unik yang mampu melepaskan potensi terpendam seorang hunter dalam 3 tahap. Hasilnya itu adalah peningkatan kekuatan sebanyak 30%. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Amerika pada hunter-hunter milik mereka, di mana mereka
meminta Norman Chalner untuk meningkatkan atau melepaskan potensi terpendam hunter-hunter Amerika demi untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Namun ketika dia berusaha melepaskan potensi terpendam milik Sun Jinwoo, dia sangat terkejut karena kemampuannya ini tidak berhasil pada Sun Jinwoo karena Sun Jinwoo tidak memiliki batasan kekuatan sejak awal. Nah, itu dia beberapa hal yang menurut gue menarik untuk dibahas dari anime Solo Leveling. Sebenarnya gue mau nambahin tentang Ruler dan Monarch, tapi sepertinya akan mengandung spoiler banget, jadi ya untuk sekarang itu aja dulu. So guys, kalau ada yang kurang atau ada hal yang ingin kalian tambahkan, silahkan tuliskan saya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.